Oke, kita mulai lagi ya. Kali ini kita bakal bahas tuntas soal Solana. Salah satu raksasa di dunia kripto yang jujur aja terkenal karena satu hal, kecepatannya. Biar kebayang skalanya, lihat aja angka ini. 3,3 triliun dolar. Wow, itu total volume perdagangan yang udah diproses Solana. Gede banget kan? Nah, ini nih yang jadi pertanyaan besar kita. Gimana caranya blockchain yang baru muncul tahun 2020 bisa sampai sebesar dan secepat ini? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama apa sih Solana itu sebenarnya dan posisinya di pasar kripto itu di mana? Gampangnya gini, Solana itu blockchain open source yang performanya tinggi banget. Kuncinya ada di 3 hal, kecepatan, skalabilitas, dan biaya transaksi yang super murah. Nah, ini fondasi yang bikin semuanya jadi mungkin. Jadi, apa sih rahasianya? Inovasi utama Solana itu sebetulnya bisa diringkas jadi satu ide simpel. Semuanya soal jam. Inovasi ini namanya Proof of History atau POH. Coba bayangin, ini kayak stempel waktu kriptografis yang nggak bisa dipalsuin sama sekali. Jadi setiap kejadian itu dikasih cap waktu yang bisa diverifikasi. Seolah-olah ada 1 jam universal yang disetujui sama seluruh jaringan. Terus gimana cara kerjanya? Gini, jaringan Solana itu non-stop menjalankan serangkaian komputasi, di mana output dari satu komputasi jadi input buat komputasi berikutnya. Proses berantai ini, nah inilah yang menciptakan semacam detak jam kriptografis yang nggak bisa dimanipulasi siapapun. Terus apa selanjutnya? Nah, pas ada transaksi baru masuk, transaksi itu langsung disisipin ke dalam rantai sekuensial tadi. Hasilnya, transaksi itu secara efektif dapat cap stempel waktu yang permanen yang bisa dipercaya sama semua orang di jaringan. Nah, ini dia kuncinya. Di blockchain lain, para validator itu harus bolak-balik ngobrol buat setuju soal waktu dan urutan transaksi. Proses ini ya lambat. Tapi dengan jam POH-nya Solana, semua orang udah otomatis setuju sama satu sumber waktu. Jadi nggak perlu lagi tuh komunikasi bolak-balik yang makan waktu. Dan inilah yang bikin kecepatan pemrosesannya jadi luar biasa. Nah, arsitekturnya jadi begini. Ada yang namanya node leader. Dia pakai jam POH tadi buat ngurutin transaksi. Habis itu dia siarin ke node verifier. Karena urutannya udah jelas, para verifier ini bisa langsung konfirmasi transaksi secara paralel. Jadi super efisien. Oke, dari teknologi kita pindah ke dampak di dunia nyata. Karena kecepatan ini bukan cuma soal angka loh. Kecepatan ini ternyata berhasil menciptakan sebuah ekosistem yang hidup banget. Coba kita lihat angkanya ya. Di dunia nyata, Solana itu bisa proses antara 2.000 sampai 3.000 transaksi per detik. Dan biaya rata-rata per transaksinya cuma sekitar 0,00025 dolar. Murah banget. Nah, kombinasi kecepatan gila dan biaya super rendah inilah yang jadi magnet utamanya. Performa kayak gini jelas bikin banyak hal jadi mungkin. Makanya, ekosistemnya jadi rame banget. Mulai dari keuangan terdesentralisasi atau DeFi, terus ada pembayaran dan pengiriman uang, ada juga NFT, game, dan banyak banget aplikasi Web3 lainnya. Semuanya bisa tumbuh subur di Solana ya, karena performanya itu. Tentu aja performa sekelas ini nggak mungkin nggak diliatin kan? Makanya banyak banget institusi dan perusahaan fintech raksasa dunia yang akhirnya tertarik. Dan kita nggak ngomongin pemain kecil ya, ini nama-nama besar, Visa, PayPal, Mastercard, WorldPay, sampai Western Union. Semuanya lagi membangun atau berintegrasi dengan Solana. Ini bukti nyata kalau Solana itu punya legitimasi yang kuat di dunia nyata. Ini semua ngebawa kita ke gambaran besarnya, visi jangka panjang Solana. Ini bukan cuma soal jadi blockchain yang cepat, tapi soal mengubah wajah keuangan global. Di website mereka, visinya itu ditulis dengan sangat jelas dan berani. Mereka mau jadi pasar modal untuk setiap aset di muka bumi. Wah, ambisius banget kan? Salah satu kunci buat mencapai visi itu adalah dengan melakukan tokenisasi aset dunia nyata atau RWA. Coba deh bayangin, semua aset dari saham sampai emas diubah jadi token digital di atas blockchain. Ini bakal bikin aset-aset itu bisa diakses dan diperdagangkan secara global, secara instan, oleh siapa aja. Oke, kita udah bahas cukup banyak ya. Sekarang, mari kita simpulkan poin-poin paling penting yang perlu banget kamu ingat dari pembahasan kita kali ini. Pertama, inovasi utama Solana itu Proof of History, yang pada dasarnya adalah jam terpercaya. Kedua, jam inilah yang memungkinkan kecepatan super tinggi dan biaya super rendah. Ketiga,
Performa ini berhasil menumbuhkan ekosistem raksasa buat aplikasi dan keuangan. Dan yang terakhir, tujuan akhir mereka adalah jadi lapisan fundamental untuk semua aset di seluruh dunia. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Mungkinkah sebuah teknologi yang intinya cuma dirancang untuk mencatat waktu, pada akhirnya bisa secara fundamental mengubah masa depan keuangan seperti yang kita tahu?